Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahra, NPM 2011010334, mahasiswi Pendidikan Agama Islam kelas G semester 3. Di sini saya akan membahas materi fikih tentang ketentuan makanan dan minuman yang halal, kelas 8 SMP atau MTS. Tujuan dari pembelajaran kali ini diharapkan siswa dapat menganalisis ketentuan makanan dan minuman halal. Kata halal berasal dari bahasa Arab halala, yang artinya disahkan, diizinkan, atau dibolehkan. Adapun secara istilah, makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang boleh dimakan atau dikonsumsi oleh umat Islam. Adapun yang berhak menghalalkan atau mengharamkan suatu makanan dan minuman hanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Maksud dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 ini bahwasanya manusia baik muslim maupun non-muslim dianjurkan untuk memakan makanan yang halal, tidak hanya secara syariat, tetapi juga bergizi atau baik menurut kesehatan. Ayat ini juga mengajarkan kita untuk bertindak lebih selektif dalam memilih makanan sesuai dengan kebutuhan tubuh masing-masing, tidak makan secara sembarangan dan berlebih. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa makanan seorang muslim hendaknya memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama halalan, diperbolehkan, artinya diperbolehkan untuk dimakan dan tidak dilarang oleh hukum syara. Yang kedua, thayyiban, baik untuk tubuh, artinya makanan itu bergizi dan bermanfaat untuk tubuh. Dalam Islam, halal itu meliputi 3 hal. Yang pertama, halal karena zatnya, artinya benda tersebut tidak dilarang oleh hukum syara, dan tidak ada ayat Al-Quran dan hadis yang melarangnya. Yang kedua, halal cara memperolehnya, artinya sesuatu itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula, karena jika diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum syara, maka akan menjadi haram. Dan yang ketiga, halal cara pengolahannya, artinya sesuatu yang halal jika cara pengolahannya tidak benar, maka bisa menjadi haram. Contohnya, seekor hewan yang halal, namun jika disembelih tanpa menyebut asma Allah, maka daging tersebut akan menjadi haram. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Turmuzi berbunyi yang artinya, apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan apa yang diharamkan Allah di dalam kitabnya adalah haram. Dan apa yang didiamkan atau diterangkan, maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Berikut ini adalah jenis-jenis makanan dan minuman yang halal. Makanan yang halal adalah 1. Semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang kedua, semua makanan yang baik-baik, tidak kotor dan tidak menjijikan. Dan yang ketiga, semua makanan yang tidak memberikan mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani, tidak merusak akal, tidak merusak moral, serta tidak merusak akidah.
Banyak sekali jenis makanan halal yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya tersebar di seluruh penjuru bumi, bahkan bagi mereka yang tidak beriman sekalipun, seperti daging, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Berikut ini adalah jenis minuman halal. Semua minuman hukumnya halal kecuali yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'al liyutahhirakum bih, yang artinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu. Minuman yang halal terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia, baik secara jasmani, akal, jiwa, maupun akidah. Yang kedua, semua jenis air atau cairan yang tidak memabukkan, walaupun sebelumnya telah memabukkan, seperti arak yang telah berubah menjadi cuka. Dan yang ketiga, semua jenis air atau cairan yang bukan merupakan benda najis atau benda suci yang telah terkena najis atau dikenal dengan air mutanajis. Yang keempat, semua jenis air atau cairan yang didapatkan dengan cara-cara yang halal, tidak melanggar syariat. Berikut ini manfaat dari makanan dan minuman halal. Yang pertama, mendapatkan ridho Allah, karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, menumbuhkan akhlakul karimah atau karakter positif, dan terhindar dari akhlak mazmumah atau karakter negatif. Yang ketiga, menjaga sumber tenaga atau energi positif. Setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas sehari-hari, seperti belajar, berolahraga, dan beribadah kepada Allah. Yang keempat, terjaga kesehatannya, karena setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi bergizi dan baik untuk kesehatan tubuh. Yang kelima, membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari, dan itu tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya. Yang keenam, menjaga akal dan hati seseorang. Mengkonsumsi makanan dan minuman halal akan berpengaruh positif pada pikiran dan juga hati seseorang. Dan yang terakhir, 7, rizki yang diperolehnya membawa barokah dunia akhirat, serta mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah akhir dari pembahasan kita kali ini mengenai makanan dan minuman halal. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam memahami materi ini. Dan apabila ada salah atau kurang dari pembahasan kali ini, saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.